generasi stroberi, rapuh atau calon pemimpin hebat dunia kerja. Mereka sering dicap manja, mudah menyerah, dan tak tahan tekanan. Tapi, apakah generasi Z benar-benar seperti itu? Atau justru mereka adalah generasi paling siap menghadapi era kerja yang serba cepat dan menuntut inovasi? Generasi Z, lahir dan besar di era digital, kini membanjiri dunia kerja dengan cara pandang yang berbeda. Mereka membawa semangat muda, energi yang segar, dan keahlian teknologi yang membuat mereka dijuluki sebagai digital natives. Namun kehadiran mereka juga memunculkan dinamika baru di kantor. Dari keterampilan multitasking yang luar biasa, hingga ekspektasi tinggi terhadap fleksibilitas dan keseimbangan hidup. Siapkah dunia kerja menerima perubahan yang mereka bawa? Label generasi stroberi seolah menjadi cap permanen, tampak indah dan segar, tapi dianggap mudah hancur ketika dihadapkan pada tekanan kerja. Apakah sikap mereka yang memilih keluar dari pekerjaan demi menjaga kesehatan mental adalah tanda kelemahan? Atau sebenarnya sebuah revolusi cara berpikir tentang bagaimana manusia harus bekerja dan hidup? Di dunia nyata, tekanan kerja datang dari segala arah, target tinggi, ritme cepat, atasan yang demanding. Banyak Gen Z yang shock menghadapi kerasnya transisi ini. Kisah nyata ada di mana-mana, dari yang burnout berat hingga memutuskan resign setelah beberapa bulan bekerja. Apakah ini tanda generasi ini tak siap, atau sistem kerja kita yang terlalu usang untuk generasi baru? Saat diberi dukungan yang tepat, generasi ini bisa bersinar luar biasa. Mereka tidak hanya mengikuti arahan, tapi juga berani mencetuskan ide-ide segar yang revolusioner. Mereka mendambakan pemimpin yang mampu menjadi pelatih, mentor, sekaligus pendengar. Ini adalah kunci untuk membuka potensi mereka yang selama ini tertutupi stigma. Gaya kepemimpinan mereka berbeda. Alih-alih mengandalkan hierarki, mereka lebih suka bekerja sama secara egaliter. Kolaborasi adalah kekuatan mereka. Namun, apakah gaya memimpin yang penuh diskusi ini cukup kuat saat dihadapkan pada krisis yang membutuhkan keputusan cepat dan tegas? Mereka dikenal sebagai pengambil keputusan berbasis data. Setiap langkah dipikirkan dengan matang, mencari referensi hingga ke sudut internet. Tetapi kebiasaan mencari validasi eksternal kadang menghambat insting kepemimpinan yang dibutuhkan di situasi mendesak. Untuk masalah teknis, Gen Z sangat mandiri. Mereka belajar cepat, memanfaatkan internet sebagai guru instan. Tapi untuk persoalan relasi manusia, seperti negosiasi dan manajemen konflik, mereka seringkali masih memerlukan bimbingan intensif. Di dunia kerja modern, kemampuan teknis saja tidak cukup. Emotional Intelligence (EI) menjadi kunci bagi Gen Z untuk membangun hubungan yang sehat, memahami rekan kerja, dan mengelola stres. Riset menunjukkan karyawan dengan AI tinggi memiliki daya tahan lebih baik terhadap tekanan. Mereka mampu menahan emosi, berpikir jernih, dan menemukan solusi di tengah konflik. Tanpa kemampuan ini, bahkan talenta terbesar pun bisa runtuh. Studi terbaru mematahkan anggapan bahwa generasi ini rapuh. Banyak Gen Z justru menunjukkan ketangguhan luar biasa saat mereka mendapatkan kesempatan belajar dari kegagalan. Kesuksesan mereka tidak instan, tetapi proses adaptasi yang penuh tantangan membentuk daya lenting resilience yang sebelumnya diragukan banyak orang. Bagi Gen Z, pekerjaan bukan hanya soal gaji, mereka mencari makna dalam apa yang mereka kerjakan, sebuah purpose yang membuat mereka rela bekerja lebih keras. Perusahaan yang mampu menyelaraskan visi dan misi mereka dengan nilai-nilai sosial generasi ini akan memenangkan hati mereka dan mendapat loyalitas yang tak ternilai. Keberhasilan tidak hanya terletak pada usaha Gen Z untuk beradaptasi. Perusahaan pun harus belajar mengenali cara kerja generasi ini dan menyediakan dukungan yang mereka butuhkan. Hanya dengan penyesuaian dua arah, akan tercipta lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan harmonis antara generasi muda dan senior. Kombinasi energi muda dari Gen Z dan pengalaman senior membuka jalan bagi inovasi yang luar biasa. Ketika harmoni lintas generasi terjalin, perusahaan bukan hanya tumbuh, tapi juga melesat sebagai pionir di era kompetisi global.
Generasi yang dulu dianggap manja, kini mulai membuktikan diri sebagai pemimpin masa depan. Mereka memimpin dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis teknologi. Dunia kerja di masa depan akan dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin muda ini yang membawa visi segar dan berani mendobrak batasan lama. Di awal, mungkin mereka terlihat rapuh, tapi itu hanyalah fase transisi menuju kedewasaan profesional. Dengan mentoring yang tepat, mereka bertransformasi menjadi generasi tangguh yang siap menaklukkan berbagai tantangan kerja. Generasi ini tidak hanya akan bertahan di dunia kerja, mereka akan memimpinnya. Generasi stroberi ini sedang berevolusi. Siapkah kita berhenti menghakimi dan mulai mendukung mereka menjadi generasi tangguh? Like, share, dan subscribe untuk mendapatkan insight terbaru tentang cara menghadapi dan mendukung generasi muda di dunia kerja modern.